حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ingin menyampaikan perihal mengenai pemuda sebagai pembawa perubahan. Kita sudah menyaksikan bahwa tak kala kita berbicara tentang perubahan, maka kita berbicara tentang orang-orang yang muda. Para pemuda-pemuda inilah sepanjang zaman yang senantiasa menginisiasi setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan begitu pula yang terjadi pada Islam saat ini. Rasulullah SAW mulai dakwahnya di Mekah. Beliau mengumpulkan 40-an para sahabat. Sahabat-sahabat ini mereka berusia 85%-nya kurang dari 30 tahun. Karena itulah pemuda identik dengan perubahan. Tak kalah seseorang pemuda menyaksikan kondisi-kondisi yang ada, dia kemudian menyaksikan beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Hatinya masih penuh dengan idealisme. Tak kalah dia menginginkan purifitas pada ide-ide itu sendiri, maka dia memperjuangkannya. Dan karena itulah pemuda sangat identik dengan perubahan. Tak kalah dia menyaksikan apa yang tidak sesuai, maka dia segera bergerak untuk merubahnya. Maka pemuda-pemuda yang ada pada zaman sekarang juga harus melakukan seperti tadi. Ketika dia menyaksikan apa yang di depan matanya, di sekelilingnya namun dia tidak melakukan apa-apa, maka dia tidak disebut sebagai seorang pemuda. Karena dia tidak melakukan apapun dan tidak bergerak. Indonesia juga sama dimerdekakan oleh para pemuda. Mereka siap bergerak, mereka siap mengorbankan apapun untuk mencapai yang mereka inginkan. Dan Islam apalagi, tak kalah Islam datang, Islam didukung oleh pemuda. Tak kalah Rasulullah merubah masyarakat, maka Rasulullah disupport oleh para pemuda. Karena itulah pemuda adalah sumber perubahan, dan Islam sendiri telah memberikan langkah perubahan pada mereka. Tujuan perubahan yang jelas pada mereka yaitu agar lebih menaati Allah SWT. Maka ucapan-ucapan yang selalu diulang oleh pemuda, tak kalah Rasulullah SAW menginstal mereka dengan Islam, bahwa kami datang untuk membebas manusia dari penyembahan terhadap selain Allah, terhadap manusia menuju pada penyimpangan pada Allah SWT. Maka nilai perubahan hakiki yang harus dimotori oleh para pemuda. Pada satu waktu Rasulullah SAW pernah bersabda, setelah kaisar ini tidak ada kaisar lagi. Setelah Kisra ini tidak ada lagi Kisra. Ini hadis yang menandakan bahwa kekuatan Persia dan bangsa Romawi pada saat Rasulullah SAW masih hidup adalah sebuah kekuasaan yang legenda, kekuasaan yang mengendalikan seluruh dunia. Keduanya akan berakhir. Tapi siapa yang menyangka bahwa tak kalah Romawi yang kekuatannya begitu besar diakhiri oleh pemuda yang berusia 21 tahun yang bernama Muhammad Al-Fatih. Apa yang terbayang di benak kita? Tapi kita mendengar tentang dakwah, pasti kebanyakan di antara kita merasa bahwa dakwah ini adalah tugas para ustadz, dan apa yang diyakini di benak kita sudah kita dengarkan tentang ustadz, orang berjenggot, sudah tua, lalu kemudian menyampaikan Islam.
Banyak orang salah kaprah dan menganggap bahwa dakwah adalah tugas sebagai seorang saja atau ustadz saja. Dan lebih salah kaprah lagi ketika menganggap bahwa orang yang menyampaikan dakwah orang yang harus sudah tua. Bertentangan dengan awal-awal ketika Rasulullah SAW membina para sahabat menjelaskan pada mereka mengenai Al-Quran. Maka Rasulullah mempunyai seorang murid pemuda yang sangat hebat. Pemuda bernama Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang yang pernah dikontrak oleh Rasulullah SAW, lalu mengkaji Islam, mempelajari Al-Quran. Dengan jiwa muda ini, suatu saat ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, "Siapa di antara kalian ingin menyampaikan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy?" Maka seluruh sahabat mereka berebut untuk menjadi siapa yang ingin menyampaikan Al-Quran. Namun mereka juga bimbang dalam menimbang resiko apa yang akan mereka hadapi ketika menyampaikan Al-Quran di tengah-tengah orang-orang Quraisy yang pada saat itu sangat bertentangan dengan kata-kata Muhammad. Maka Ibnu Mas'ud lalu mengatakan, "Biar saya saja yang membacakan Al-Quran kepada mereka." Semua orang terkaget-kaget. Ini bukanlah orang yang terpandang, bukanlah orang bangsawan. Yang dikhawatirkan tak kalah dia menyampaikan Al-Quran pada orang-orang Quraisy, maka akan menimpa kepada dia musibah demi musibah. Tak kalah dia menyampaikan Al-Quran kepada mereka, mengatakan Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, apakah engkau tidak takut bahwa akan terjadi sesuatu pada dirimu, sementara tidak ada yang bisa membela engkau, wahai Ibnu Mas'ud?" Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak, aku tidak ada yang lebih aku khawatirkan dibandingkan Allah SWT murka kepadaku."